Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini waktunya berita sepekan untuk Persib. Setelah kemarin di video saya yang sebelumnya berita tentang Coach Bojan Hodak yang diincar oleh Federasi atau Exco, tentunya menjadi salah satu calon pelatih timnas yang baru. Terus baru saja ada konfirmasi dari manajer Persib. Haji Muhtar tentang Coach Bojan Hodak. Lalu selanjutnya Persib didenda oleh Komdis sebesar 115 juta waktu pertandingan menghadapi Bali United. Dan terakhir ini adalah yang agak sedikit mencengangkan bahwa Persib ini masuk ke dalam incaran salah satu raksasa, salah satu grupnya dari Manchester City. Langsung kita masuk aja ke intronya. Oke, langsung masuk aja. Setelah kemarin video saya juga yang mengkonfirmasi bahwa Coach Bojan Hodak ini sempat di beberapa hari kemarin menjadi headline di hampir semua media, terutama media sosial, bahwa Coach Bojan Hodak ini mendapatkan apresiasi dari sebagian besar Exco. Setelah sebelumnya ada informasi bahwa sebagian besar Exco itu setuju Sintayong kembali, atau kita bisa sebut CLBK, tapi akhirnya dibantah oleh ketum Erick Thohir, dan belakangan bahwa Exco mengapresiasi Coach Bojan Hodak yang membawa Persib meraih kesuksesan diantaranya back-to-back champion dan juga bisa berprestasi di kompetisi Asia. Yang paling utama benang merahnya adalah Coach Bojan Hodak ini bisa meramu atau menyatukan tiga elemen ya. Yang satu pemain lokal, yang kedua adalah pemain asing, yang ketiga adalah pemain timnas. Jadi ini tiga elemen yang bisa satukan oleh Bojan Hodak di musim ini ya. Meskipun di awal-awal sempat tertatih, sempat masih butuh proses adaptasi, tapi di 1 bulan ini Persib sangat terlihat aura juara bertahannya gitu. Jadi bisa berprestasi juga di kompetisi Asia. Terus banyak yang isu bertebaran di luar sana, bahkan khususnya supporter Persib atau Bobotoh menyebutkan bahwa jikalau Bojan Hodak akhirnya menerima pinangan dari timnas, kedua pihak ini akan saling dirugikan. Yang pertama adalah Persib yang sedang kita bisa bilang hot-hotnya, sedang panas-panasnya di kompetisi baik liga domestik maupun kompetisi Asia. Di kompetisi Asia Persib menurut saya ini sudah otomatis lolos. Cuman kalau lihat dari hitung-hitungan poin, Persib cuma butuh 1 poin aja untuk lolos ke babak knockout atau babak selanjutnya ya. Tapi kemungkinan nggak lolos tuh agak sulit karena sisa pertandingan tinggal 2 lagi, 1 home 1 away. Kalau di home kayaknya agak sulit menerima Persib bisa kalah gitu ya. Misalkan lawan yang paling terendahnya adalah yang punya potensi lolos adalah Lyon City Sailor yang agak sulit bisa menang 2 kali di match terakhir ini gitu. Terus di kompetisi domestik juga Persib sekarang ada di peringkat 4 kalau nggak salah, masih menyisakan 2 match dibandingkan kontestan lainnya. Pertandingan tunda atas Malut United kemarin yang belum terjadwal juga dan di reschedule akan menggenapi match tunda juga menghadapi yang kemarin sempat tertunda lawan Borneo. Dan artinya Persib masih ada kans untuk setidaknya naik ke peringkat kedua kalau meraih poin penuh di 2 match tersisa ini gitu. Jadi sedang berprogres ke atas, tiba-tiba ada berita bahwa Persib pelatihnya diincar oleh timnas. Tapi ini juga masih dalam sebatas rumor karena dari pihak federasi belum mengeluarkan statement baik maupun pihak Persib sebagai klub yang dinaungi oleh Coach Bojan Hodak. Dan berita itu agak sedikit nguap setelah ada berita lain lagi, dan berita terbaru setelah seorang pengamat sepak bola juga politikus kalau nggak salah ya, Bang EG Effendi Ghazali bertemu dengan mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapatse di sana ya, di Bali Cafe kalau nggak salah, di Tashkent, Uzbekistan. Terus berita Coach Bojan Hodak mulai turun, dan berita 2-3 hari ini Timur Kapatse menjadi headline di semua media sosial ya. Artinya memang ini sebenarnya seperti gelombang aja sih. Siapa yang berani ngelempar isu itu mau benar atau sekedar kabar burung atau hoax, yang gampang aja dimakan media buat disebarin lagi ke para penggemarnya gitu, maksudnya yang gampang makan pancingan itu ya. Jadi cuman berita ini sampai juga ke manajer Persib yang juga komisaris PT PBB,
eh, Bapak Haji Umuh Muchtar yang kita biasa sebut Wah Haji Umuh gitu, ditanya oleh media bagaimana statement soal kabar mengenai Bojan Hodak dibicara oleh timnas gitu, oleh federasi, oleh PSSI, dan eh, beliau hanya membuat statement bahwa ini opini mengenai dirinya saja ya, bukan merepresentasikan Persib atau eh, pihak manapun. Jadi menurut Haji Umuh bahwa ya seperti yang kemarin statement saya bilang juga, hampir semua mungkin bobotoh atau pengamat atau fans sepak bola juga berpikir kalaupun Bojan Hodak akhirnya memang masuk dalam salah satu kriteria dari pelatih baru timnas, kerugian datang bukan dari federasi atau dari timnas sendiri, dari Persib dan Bojan Hodak gitu. Melihat dari gampangnya supporter timnas dikit-dikit out gitu, agak ditakutkan Bojan Hodak nggak bakal lama gitu di timnas juga gitu. Ya mungkin paling lama setahun, karena di mana supporter sekarang itu gampang meminta instan gitu ya, meminta selalu cepat progres, nggak mau adaptasi lama gitu, nggak mau proses yang lama. Jika hasil yang kurang memuaskan, pasti nanti ada keselentingan, nanti tagar out gitu. Jadi itu yang disayangkan oleh Pak Umuh Muchtar ya. Kalaupun Bojan Hodak misalkan jadi ke timnas atau pelatih tim dipilih oleh PSSI atau ketum atau Exco, kembali lagi yang rugi juga Persib. Persib sedang berprogres, Persib sedang berproses, Persib sedang membangun, sedang membuild up semua planning dan target jangka pendeknya pastinya ya, satu musim itu sampai 2 tahun sampai 3 tahun, mungkin jangka waktu yang pendek ini yang di luar jangka panjang, artinya ya nanti akan runtuh atau semuanya atau setengah jalan nanti diteruskan oleh pelatih baru yang belum tentu cocok dan sesuai dengan filosofi yang sudah diterapkan Bojan Hodak ke Persib musim ini. Akan ada kesenjangan dan akan ada perubahan yang frontal gitu ya. Bisa jadi akan mengganggu stabilitas dari tim itu sendiri, terutama Persib gitu ya. Itu yang jadi kekhawatiran juga dari Umuh Muchtar. Kalaupun Bojan Hodak musim ini tetap di Persib, setidaknya posisinya dalam semusim ini akan aman, karena tuntutan dari baik fans maupun bobotoh untuk musim ini Persib juara nggak sebesar 1-2 musim kemarin gitu ya. Karena pada saat kemarin dituntut untuk menjadi juara di zaman Luis Milla kan, sempat terseok-seok di awal, lalu Bojan Hodak hanya ditargetkan ya 4 besar atau ikut Championship Series, dan ternyata di luar dugaan menjadi juara. Dan bobotoh atau fans masih penasaran apakah bisa back to back kembali men-challenge Bojan Hodak, karena juga banyak yang menyinyir baik fans dari tim-tim lain maupun tim pesaing atau tim yang dari rival bilang Persib juara hanya lewat kompetisi, bukan kompetisi penuh gitu, seperti yang kemarin dilakukan oleh Bojan Hodak. Dan akhirnya kesempatan atau tantangan itu dijawab oleh coach Bojan Hodak dengan menjadi juara di musim keduanya dengan 2 format yang berbeda gitu. Jadi ini musim ketiga Bojan Hodak, kalaupun nanti akan berpisah, ini ya sangat disayangkan gitu. Bukan apa-apa gitu, bukan berarti Persib nggak mendorong Bojan Hodak untuk lebih berprestasi, punya karir yang lebih tinggi, termasuk tadi dibilang lagi oleh Pak Umuh bahwa pasti gaji kontraknya dan lebih besar daripada di Persib ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Yang pasti dikhawatirkan adalah umur melatihnya itu nggak lama gitu. Misalkan ya, ini kita nggak pernah tahu jodoh-jodohan dan rezeki kan. Bojan Hodak masuk akhirnya dipilih ke timnas, Persib otomatis nggak mungkin pakai caretaker sampai akhir musim ini gitu. Nggak mungkin dia masih menunggu Bojan Hodak, atau mungkin pakai sistem kayak waktu Gus Hiddink melatih Australia atau melatih Korea atau melatih Belanda, yang sampingannya bisa melatih Chelsea misalkan gitu. Melatih Rusia juga pernah kan, sampingannya melatih klub. Bisa sih, cuman pasti nanti ada kesenjangan antara tim yang gagal ini. Misalkan kalau dia melatih timnas dan juga melatih Persib, kalau Persib jelek pasti disalahkannya kenapa fokus terus ke timnas. Kalau timnas jelek kenapa fokus terus ke, jadi pasti ada kesenjangan gitu, nggak ada yang mau saling mengerti gitu ya. Tapi ini dalam sepak bola sebenarnya hal yang wajar, dan hanya beberapa tim, hanya beberapa ini aja yang bisa memahami, terutama pada saat Gus Hiddink melakukannya di zaman dulu gitu ya. Kayaknya di zaman sekarang agak sulit, karena menerima sesuatu hal yang seperti itu pasti akan dibentrok-bentrokkan satu sama lain gitu, oleh media sosial misalkan. Oke, jadi ya itu cerita tadi, cuman ya dari Bojan Hodak juga nggak memberikan statement. Kayaknya juga itu banyak yang nggak setuju juga kalau dari
fans atau supporter tim lain juga. Tapi buat saya juga sebenarnya eh, federasi atau PSSI jangan ngambil dari pelatih dari liga domestik, itu bukan apa-apa. Kalau kembali lagi seperti yang saya sempat bikin videonya juga, jadi kalaupun kita ngambil dari pelatih yang sukses di liga domestik itu kayak zaman dulu sistemnya, jadi siapa yang berhasil diambil dicomot buat jadi sebuah pencapaian tertinggi gitu setelah dia membawa klubnya juara atau berprestasi minimal gitu, mainnya bagus atau mainnya cantik. Cuman zaman dulu kan masih mencari pelatih dari domestik gitu karena kawasannya kompetisinya antar ASEAN atau AFF, Piala Tiger lah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kita levelnya udah lebih level up lagi, udah harus konsisten main di Piala Asia dan juga udah bisa bersaing lagi di kompetisi kualifikasi Piala Dunia, target tahun 2030 dan 2034. Dan saya yakin juga gitu, kalaupun sekarang lagi ancur-ancuran setelah vibes kemarin Pildun menurun, bahkan untuk mengulang sampai round keempat aja saya yakin ini akan sulit terwujud. Ya makanya kenapa Erick Thohir dan beberapa itunya sangat ingin ngebet sekali ke Piala Dunia tahun ini gitu, karena ya kalau ini sebenarnya sebuah keajaiban gitu. Ini semua berkat pastinya lebih besar porsinya Sintayong ya. Kalau Patrick Kluivert kan di 4 match terakhir di round 3 dan round 4 juga nggak menggambarkan progres yang dia buat itu selama di timnas. Menang di kandang 1-0, menang tipis, terus dibantai di 2 kali away Australia dan Jepang, itu nggak mencerminkan dia akhirnya bisa membangun fondasi dengan karakter dia gitu, hanya meneruskan estafet dari Sintayong aja dengan tidak ada perubahan ala Belanda atau ala karakter dia gitu. Dan terbukti di round 4 nggak ada yang terlihat spesial gitu dari seorang Patrick Kluivert dengan nan besarnya gitu. Ya itu dia yang membuat pesimis dari supporter adalah jangankan kita bermimpi di Piala Dunia gitu, apa yang dikatakan oleh 2030, 2034, saya berani garansi mengulang round 4 aja agak sulit sepertinya untuk nanti 2030 maupun 2034, meskipun ya katanya kabarnya pesertanya akan ditambah lagi lebih luas. Ini saya jadi tambah bingung, ini Piala Dunia sudah nggak prestisius zaman dulu gitu. Kalau dulu tuh dari mungkin 16, 24, 32 tim itu benar-benar kita tahu gitu tabel pencapaian targetnya misalkan 2 kali event lagi. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya gampang karena bukan mencari kualitas, lebih mencari kuantitas gitu, mencari kesempatan yang belum pernah, jadi gantian gitu mendapatkan peluangnya. Cuman ya mungkin berarti artinya udah nggak ramai lagi, udah nggak seseru seperti Liga Champions sekarang di Eropa dengan format satu tabel yang cuman ketemu nggak sebanyak yang format liga kompetisi penuh. Udah nggak seramai zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kan ada 6 grup sampai 8 grup akhirnya, lalu 2 tim teratas lolos gitu. Kalau sudah banyak udah nggak istimewa lagi gitu kompetisinya atau eventnya. Oke. Jadi tadi sudah selesai berita tentang Bujan Hodak, terus tanggapan dari Pak Haji Umuh. Dan yang kedua adalah Persib akhirnya dikeluarkan denda oleh Komdis bahwa hukumannya sanksi sebesar 115 juta. Ini agak sedikit, itu tajuknya ya, atau headline-nya ya, judulnya, jadi Persib didenda 115 juta oleh Komdis. Banyak akhirnya yang pada komen, apa karena ini Persib baru bawa pulang berapa miliar gitu dari kompetisi ACL tuh, atau memang Komdis ini memang sudah Persib ini sudah menjadi member Komdis gitu. Di setiap tahunnya Persib itu harus menjadi 1, 2, 3 di podium penyumbang sanksi terbanyak gitu, si klubnya gitu kan. Hampir di tiap musim ini Persib selalu ada peringkat 2, peringkat 1, peringkat 3 sebagai klub yang banyak memberikan vitamin kepada Komdis gitu. Tapi ini agak anehnya satu match aja kemarin menghadapi Bali United, 25 juta itu perincian ya, 25 juta itu karena supporter away. Sekali lagi, memang supporter away ini dilarang oleh operator liga PT LIB ya, yang menaungi I-League atau BRI Super League ini. Itu juga selalu diucapkan oleh presiden atau ketua operator liganya Peri Paulus bahwa supporter away masih belum bisa diselenggarakan di musim ini juga, meskipun di musim kemarin bilang musim ini ada percobaan mungkin setelah putaran kedua gitu, tapi ternyata masih belum clear karena masih beberapa tim supporter masih terlihat rusuh. Cuman
memang Persib ini agak istimewa gitu, agak sedikit ya lebih ini apa ya, lebih inisiatif tinggi. Ya beberapa kali mereka away baik pakai atribut maupun tanpa atribut, tetapi ketahuan juga gitu karena memang spotlight Persib dan supporternya sangat besar. Pasti selalu jadi berita di semua media baik lokal maupun yaitu media sosial gitu. Jadi selalu ketahuan yang away ini baik yang skala besar pakai bus maupun skala kecil yang mungkin nggak banyak gitu. Dan selalu kena hukumannya adalah Persib gitu, dan supporter yang away ini saya nggak tahu apakah ini nggak berkoordinasi dengan supporter yang ada di contoh misalkan yang di Bandung yang di pusat, atau memang ini hanya berjalan sendiri-sendiri gitu tapi dengan keinginan ingin mendukung Persib. Ya meskipun sekali lagi larangan supporter away itu masih masih dikunci bahwa ini tidak ada kelenturan atau boleh. Tapi pada saat kemarin Persebaya menghadapi Persija, saya juga agak bingung ini. Supporter Persija nggak kena hukum. Bahkan saya juga bingung kenapa ada perbedaan cara pandang dari operator liga. Kalau nggak salah, tapi kalau saya salah, tolong dikoreksi. Nggak ada informasi Persija atau Jackmania ini kena sanksi gitu ya, Persijanya gitu. Dan ya meskipun ya terlihat damai, ini seperti kalau nggak salah seperti waktu Arema lawan Persib. Persib away ke Malang dan supporter Persib datang ke sana dan terlihat banyak momen-momen yang dilihat gitu. Mereka damai, mereka saling berpegang erat, tetapi tetap kena sanksi 25 juta yang akhirnya Viking fans club akhirnya yang bilang ya udah mereka yang bayar karena mereka yang membuat kesalahan gitu. Tapi dibayar tuntas karena mereka dengan sengaja gitu. Meskipun ya posisinya sama seperti Persebaya dan Persija gitu supporternya. Tapi kalau nggak salah support dari Persija itu nggak dikasih denda. Tapi kalau memang ada denda tambahan ya tolong dikoreksi ya. Iya itu agak sedikit ya inilah di dalam sepak bola Indonesia itu nggak ada yang benar-benar sama. Selalu ada perbedaan, baik sebenarnya pasal dan kodenya itu hampir sama kurang lebih turunannya juga, tapi selalu beda dalam ininya ya, dalam sanksi maupun dendanya gitu. Seperti tahun lalu Beckham yang cuman selebrasi cold ala Paul Palmer pemain Chelsea, tapi dari televisi tidak terlihat memprovokasi secara langsung, tapi dengan gestur seperti itu katanya membuat supporter dari Persija sangat menjadi apa ya, seperti yaitu seperti hal yang menyindir atau yang tidak terpuji gitu. Jadi hukumannya sangat berat, 75 juta dan sanksi tidak bermain. Sedangkan ya banyak sanksi yang terlihat berat yang disanksi lebih kecil daripada selebrasi cold ini gitu ya. Yaitu ya kembali lagi tidak ada konfirmasi juga dari Komdis, dan Komdis dari tahun ke tahun nggak pernah ada sidang atau press con-nya mereka kenapa gini, mereka kenapa gitu. Jadi mereka selalu di balik layar ya karena mungkin takut dengan pertanyaan-pertanyaan netizen ya, atau supporter yang mempertanyakan kenapa ini lebih mahal, kenapa ini lebih murah, kenapa ini nggak didenda, kenapa ini selalu didenda. Itu jadi karena biar nggak ada banyak pertanyaan. Ya soalnya juga kita nggak pernah tahu kan itu uang yang dikumpulkan Komdis setiap pekannya yang kena sanksi denda, apakah jadi sebuah misalkan uang kas untuk misalkan bikin training center timnas, atau jadi ke subsidi klub nantinya yang dibayar di setiap akhir musim. Kita nggak pernah tahu karena nggak ada transparansi atau mungkin pemberitahuannya gitu. Dan tadi 25 juta untuk supporter away yang dilarang. Kedua ada 60 juta karena ketahuan supporter ini menyalakan flare. Kalau nggak salah 1-2 kali gitu, dan terlihat jelas gitu, tidak agak jauh. Dan ini 60 juta ganjarannya. Kalau bawa flare sih pastinya sih ini nggak bisa dibela lagi ya. Karena ya ini sepertinya ya seperti kejadian pada akhir musim terakhir itu Persib waktu penyerahan medali dan piala gitu ya, hampir semua menyalakan flare, dan ya mau gimana ya Persib tidak bisa berbuat apa-apa ya, harus siap menerima sanksi dan denda juga gitu. Terus yang terakhir adalah 30 juta ini tambahannya agak kurang ini juga gitu ya, apakah karena kerusuhan antar supporter atau memang ada pelemparan botol dari supporter Persib ya pada saat pertandingan berlangsung. Ini kurang lebih seperti sama waktu kejadian pertandingan Indonesia lawan Irak kemarin di round 4, tapi nggak jelaskan apakah belum keluar juga sidang itunya, hasil sidang
keputusannya atau gimana. Tapi ini kalau di liga kan cepat. Itu jadi 25 juta, 60 juta dan 30 juta itu. Jadi pelemparan botol atau ada keributan gitu deh. Nah, ini yang membuat ya Komdis panen sanksi nih, dari satu klub aja Persib ya. Belum lagi dari klub-klub yang lain yang minimal away aja udah 25 juta gitu. Ini saya jadi teringat statement Bang Andre Rosiadi bahwa dia bilang bahwa Semen Padang stadionnya akan direnovasi. Artinya nanti Semen Padang akan menjadi musafir, tidak main di Padang, dan dia akan main di Jakarta, kalau nggak salah akan main di Stadion PT IKA, dulu bekas stadion yang dipakai oleh Bayangkara FC. Dan dia berharap kalau ketemu tim-tim besar gitu, terutama Persija gitu ya, dia berharap supporter datang semua, karena yang pasti diincar apalagi kalau bukan tiket masuknya gitu ya. Tiket masuknya itu katanya kalau full stadion ini bisa sampai 1 sampai 3 miliar kalau nggak salah. Itu omsetnya atau keuntungannya gitu. Jadi katanya kalau bayar 25 juta ini dia nggak masalah gitu. Jadi, makanya apakah ini berlaku kemarin kepada Bali United dengan masuknya atau dengan datangnya banyak supporter Persib secara tidak langsung quote and quote ya. Ini memberi keuntungan juga untuk tuan rumah Bali United. Jadi tiketnya mungkin lumayan laku besar gitu. Jadi ya cuma kan mungkin nggak ada kerjasama atau janjian bahwa ya udah datanglah supporter Persib ke Bali, sanksi 20 juta ditanggung oleh tuan rumah misalkan. Kalau dari omongan Bang Andre Rosiadi gitu, tapi kan pasti nggak ada ya. Ya meskipun Bali United dan Persib sebenarnya adalah ada keterikatan dan hubungan juga kan, dari asal usulnya juga dari Pak Peter Tanuri juga yang bilang dulunya dia dan Pak Glenn adalah salah satu konsorsium yang masuk ke Persib di awal-awal Persib waktu lepas dari APBD. Cuman ya akhirnya nggak lama akhirnya dia pindah dan memilih tempat di Bali gitu untuk klub yang baru. Oke, terus berita terakhirnya adalah di bulan Oktober kemarin perwakilan Persib dan juga perwakilan dari apa kalau nggak salah CFG ya, City Football Club ini sebenarnya punya salah satu konsorsium yang menaungi Manchester City, tetapi dia punya mungkin master plan jangka panjang. Akhirnya dia ingin membuat seperti sister club. Sister club ini seperti ya namanya sister club gitu, jadi seperti persaudaraan di antara klub yang secara tidak langsung, tapi karena mempunyai owner yang sama atau konsorsium yang sama, akhirnya dia menjadi salah satu bagian dari kepemilikan tersebut gitu, seperti yang dialami oleh Manchester City yang sudah ada 1 sampai 15 klub yang berada di bawah naungan City Football Club. Di antaranya ya tadi New York City di MLS, terus juga Melbourne City di Austria League, terus juga yang terbaru kalau nggak salah Troyes dan Palermo. Itu berarti hampir di semua klub ada gitu ya, termasuk Girona di Spanyol. Jadi katanya karena lihat sepak terjang dari Persib yang menjadi magnet, ya saya juga mengakui bahwa setiap yang diposting oleh Persib maupun Timnas ini menjadi magnet hampir semua mata melihat, termasuk dari luar negeri ya. Itu ya juga saya mengakui bahwa setiap Persib bikin postingan pasti jadi ini ya, jadi ini mata semua melihat ke Persib termasuk Timnas. Jadi kalau postingan Timnas dan Persib itu kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin nih. Jadi memang termasuk itu keberhasilan Persib kemarin di kompetisi Asia, kan ada 1-2 kanal luar gitu yang menyiarkan Persib, artinya makin mengembangkan lagi Persib sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi nggak cuma kawasan Asia atau kawasan negara-negara tertentu ya gitu ya. Menarik minat dari CFG ini gitu. Akhirnya dia katanya mengadakan ini, tapi nggak tahu ya, belum dikonfirmasi oleh Persib sendiri gitu, oleh manajemen Persib. Oktober kemarin ketemu di Bangkok mengadakan pertemuan, bahwa nggak tahu apakah baru pertemuan biasa atau sudah melakukan presentasi keterikatan dari CFG ini, dan akan kerjasama nanti mungkin akan dicaplok saham mayoritasnya, jangan mungkin akan membuat Persib menjadi JDT mungkin gitu yang bisa memonopoli liga gitu ya, kita nggak pernah tahu. Cuman banyak dari kalangan supporter Persib yang setuju mungkin akan menjadi nama Persib makin besar lagi, makin terkenal, makin mendunia. Itu juga nggak susah buat beli pemain baik yang mahal di domestik gitu ya, atau mungkin dari luar gitu. Mungkin nanti beli pemain luar yang bintang udah nggak mungkin mikir lama, langsung aja gitu, nggak harus nunggu seperti Asian yang udah 33 34
atau Charlton Cole 3-3-3-2 atau nunggu siapapun itu gitu ya. Karena ya uangnya nggak berseri gitu. Cuman sekali lagi saya agak sedikit bukannya nggak percaya sama berita ini, cuman kalau dilihat dari cara CFG ini, City Football Club, mencaplok sebuah klub, terus dia akhirnya menyuntik dana dan membuat klub itu jadi bagus, filosofinya sama Persib nggak masuk gitu. Coba kalau yang tahu sejarahnya CFG ini, dia bukan dia bukan akuisisi, istilahnya akuisisi atau mencaplok klub yang sudah jadi atau yang sudah besar gitu. Dia seperti pengusaha yang ingin membantu klub yang mau gulung tikar atau mau bangkrut. Itu yang saya lihat, seperti kita bisa lihat Girona dulu sempat naik turun La Liga gitu ya, degradasi naik lagi gitu. Dan pas masuk ke kisah klub dari CFG ini, Girona 2 musim kemarin lolos ke Liga Champions untuk pertama kali, dan pemainnya pun banyak yang dititipkan. Pemain City yang mentah dalam artian masih muda dititipkan dulu ke sana, nanti diambil lagi, ditarik. Ada juga yang lewat Girona langsung bagus sama City dibeli gitu. Ibaratnya kayak Red Bull Leipzig yang ada di Jerman gitu ya. Dia sebanyak pemain bagus di Salzburg, Red Bull Salzburg, bisa langsung dibeli sama klub besar atau mampir dulu ke kantor pusat istilahnya ke Red Bull Leipzig buat nanti dimainkan lagi, lebih berkembang lagi di Bundesliga, menjadi incar banyak klub, bisa dijual lebih mahal lagi. Jadi modelnya seperti itu ya. Jadi kalau lihat dari cara City Football Club ini kayaknya nggak masuk filosofi Persib deh. Dia mungkin lebih milih klub yang lagi turun atau lagi downgrade atau lagi di bawah gitu, yang mungkin menjelang bangkrut, atau yang raksasa yang dulu bagus sekarang dengan tertidur gitu ya. Kita bisa lihat dari klub, kita lihat Palermo waktu dulu ada di Serie A, zaman ada Paulo Dybala, siapa lagi, Massimo Macaroni, Vasquez, Barzagli, Zaccardo, degradasi kan. Nah sekarang dia beli pas udah di Serie B-nya untuk dia bangun lagi, pasti ini nggak main-main gitu. Nanti kemarin juga hampir lolos ke Serie A kan, waktu masih ada kipernya Emil Audiero gitu. Terus juga beberapa klub seperti Troyes juga, terus tadi udah dari Girona kan, beberapa klub Yokohama F Marinos gitu. Kalau Yokohama F Marinos ini sebenarnya nggak jelek, tapi memang dia klub besar, tapi udah lama nggak naik lagi gitu. Maksudnya nggak menjadi calon juara atau juara gitu. Kalau lihat dari filosofi, kayaknya bukan Persib deh yang masuk filosofi dari CFG ini. Mungkin kalau lihat dari klub raksasa yang sedang tertidur, mungkin Persipura, mungkin Sriwijaya nih yang dulu pernah juara, yang ini juga ya sukses ya. Siapa lagi ya? Ya mungkin itu sih, PSMS yang dulu pernah bagus juga. Kalau lihat dari filosofi cara City Group ini kayaknya bukan Persib sih, tapi mungkin kalau dari manajemen yang bagus, cara marketing yang bagus, kayaknya baru Persib yang benar-benar masuk kriteria City Group ya, selain Bali United ya, kemasannya gitu. Mungkin sekarang diikuti juga oleh Dewa dan oleh tim lainnya gitu. Cuman kalau lihat dari filosofinya kayaknya Persib nggak masuk filosofi City Group. Ya kalau emang itu ada sekedar masuk saham, ya nggak masalah. Jadi kalau misalkan kalau sampai masuk saham mayoritas diakuisisi kurang lebih, kayaknya bukan role model atau cara City Group lihat Persib secara ini ya, secara luas ya. Ya itu aja sih berita sepekan dari Persib, tadi dari Coach Bojan Hodak, terus juga Persib akan ada denda 115 juta, cuman satu pertandingan, terus juga City Group yang diisukan tertarik untuk mengakuisisi Persib Bandung. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.